Makanan olahan beku atau frozen food menjadi salah satu pilihan makanan yang digemari karena praktis dan jenisnya yang semakin beragam. Untuk itu, frozen food bisa menjadi peluang bisnis yang menarik, tidak hanya dalam skala besar, tapi juga untuk skala rumahan. Konsumen di toko frozen food yang berada di Jalan Raja Wali Timur, Kota Bandung ini terlihat mengantre di kasir. Sementara konsumen lainnya terlihat ramai sedang memilih berbagai jenis frozen food atau makanan olahan beku yang tersedia. Menurut Syahid Alfiansyah, Kepala Toko RSB Raja Wali, dalam sehari setidaknya terdapat 2.000 pengunjung yang berbelanja beragam nugget, sosis, dan daging olahan beku lainnya yang terbagi ke dalam lebih dari 100 merek. Toko yang dirintis sejak 2003 dan kini memiliki 25 cabang di sekitar Bandung Raya ini sejak awal memiliki kunci bisnis tidak mengambil untung yang besar. Maksimal hanya 10% dari setiap produk yang laku terjual. Meski tidak banyak, tapi mereka lebih menekankan pada jumlah atau kuantitas. Omset alhamdulillah sekarang hampir sekitar 600 sampai 500 juta untuk satu hari. Nah itu biasanya barang apa frozen food yang kayak gimana sih yang Mulai dari olahan ikannya, olahan nuggetnya, sosisnya, daging grill-grillnya kayak gitu semuanya merata untuk pembelanjaan dari 500 juta itu. Bisnis frozen food tidak hanya dilakukan dalam skala besar, tapi juga bisa dilakukan dalam skala kecil atau rumahan. bisnis frozen food juga bisa dilakukan di rumah. Hal ini adalah untuk mendekatkan produk kepada konsumen yang berada di lingkungan perumahan. Seperti apa bisnis frozen food di rumahan? Yuk kita lihat. Warung frozen food yang berada di Komplek Pasir Pogor, Rancasari, Kota Bandung ini mulai dirintis oleh Bima, sang pemilik toko. Ia membukanya pada Mei lalu di rumahnya sendiri. Dia melihat ada peluang bisnis karena di kawasan perumahan itu hanya ada warung-warung biasa dan belum ada warung yang khusus menjual frozen food. Dalam sehari, omset yang didapatnya antara 1 hingga 1,5 juta rupiah. Di antara ragam frozen food seperti kentang goreng, bakso, dan daging olahan lainnya, jenis nugget adalah jenis yang paling laris. Ketika memulai usaha ini, dia harus membeli 2 freezer berkapasitas 500 liter dengan harga masing-masing sekitar 8 jutaan. Karena harus menyala terus-menerus, maka listrik untuk freezer menjadi biaya pengeluaran terbesar. Biayanya untuk 2 freezer ini plus 1 showcase ini biayanya per bulan antara 400.000 lah untuk biaya listriknya 400.000. Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Mediani Kriseka Putri, saat ini bisnis frozen food sedang naik daun karena permintaan makanan yang tahan lama dan praktis terus meningkat, terutama di masa pandemi. Saluran distribusinya pun semakin banyak, tidak hanya tersedia di supermarket saja, tapi juga mencapai ke toko kelontongan dan retail online. Namun persaingannya pun ketat. Selain banyak frozen food lokal, di pasaran terdapat beragam juga frozen food impor. Karena itu, kunci keberhasilan bisnis frozen food bukan di harga yang bersaing, tapi justru menawarkan produk yang berkualitas. Kalau untuk trust kita kualitas ya, karena kalau orang Indonesia satu ya lihat kualitas juga lihat ke brand gitu ya, ke merek. Jadi, baiknya kita bermain di kualitas. Asal harganya, sebenarnya harga bersaing di sini kalau misalnya tidak terlalu jauh gitu ya, dengan yang ada di pasar, itu pasti jadi favorit ya gitu. Mediani melanjutkan bahan baku yang baik, pengolahan yang higienis, kemasan yang aman dan menarik merupakan faktor-faktor yang menentukan kualitas frozen food. Apalagi jika hal itu dipromosikan lewat media sosial, maka itu semua akan menjadikannya mudah laku di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.